A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih mampu sedikit demi sedikit mengumpulkan amal untuk menghadapi suatu hari nanti yang tiada yang lebih penting daripada hari itu, yaitu hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diampuni dosa-dosanya, diangkat amal-amalnya, dan diberikan balasan terbaik atas apa yang telah kita lakukan di dunia. Tak lupa pula, kita curahkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, manusia yang senantiasa kita rindukan perjuangannya. Tiada orang yang lebih mencintai kita selain daripada Rasulullah SAW. Kita memohon kepada Allah, semoga di hari perjumpaan kita senantiasa diakui sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad dan dikumpulkan di barisan-barisan belakang Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya, Ayu Wulandari, akan menyampaikan sedikit tausiah dengan judul "Ikhlas itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan". Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa sabar dan ikhlas terlihat seperti pinang yang dibelah dua. Namun, di antara keduanya itu berbeda. Sabar ada di saat kita menunggu keputusan Allah, sedangkan ikhlas adalah sikap melakukan segala perbuatan hanya untuk Allah dan juga menerima apapun yang telah diputuskan oleh Allah. Saya mulai dengan sebuah cerita. Dikisahkan suatu waktu, Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabat dalam satu majlis. Tiba-tiba ada seorang jamaah yang bangun dan bertanya, "Rasulullah, aku ingin bertanya sesuatu." Rasulullah menjawab dengan ramah, "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" Dengan sikap yang agak tegang, sahabat itu pun bertanya dengan rasa penasaran, "Siapakah di antara kami yang akan masuk surga ya Rasulullah?" Beberapa sahabat kaget dengan pernyataan itu, karena dianggap mengandung unsur riya dan ujub, bangga terhadap diri sendiri, serta tidak pantas dipertanyakan. Ada juga beberapa sahabat yang marah terhadap pertanyaan itu, salah satunya Umar bin Khattab. Yang terkenal garang, Umar langsung berdiri dan mengeluarkan pedang dari sarungnya untuk menebas kepala sang penanya. Rasulullah segera memberi isyarat kepada Umar untuk duduk, dan Umar pun kembali duduk. Rasulullah tersenyum mendengar pertanyaan itu, dan kemudian beliau menjawab, "Kalian semua lihatlah ke pintu. Sebentar lagi penghuni surga itu akan muncul." Setiap mata sahabat pun langsung menuju ke arah pintu dan menunggu kedatangan orang itu. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pemuda sederhana yang mengucapkan salam lalu menggabungkan diri ke dalam majelis. Para sahabat bingung, apa kehebatan pemuda ini? Karena sosok pemuda ini hanya seperti pemuda biasa, yang pemalu dan tidak termasuk dari daftar golongan sahabat dekat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memberikan alasan. Setiap gerak-gerik dan langkah dari pemuda itu hanya ia ikhlaskan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat Allah suka dan ridho kepadanya. Para sahabat kaget dan tersentak karena mereka merasa bahwa segala amal perbuatan mereka selama ini tidak semata-mata karena Allah, namun diniatkan untuk hal lain.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ikhlas adalah intisari dari keimanan seseorang dan kualitas tertinggi kemurnian hati, karena segala sesuatu yang dikerjakan adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah bertanya pada diri kita sendiri, apakah niatnya khusus untuk Allah atau ada niat lain di belakangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ma'al a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Yang artinya, sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan setiap orang yang mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Kalau kita melakukan perbuatan hanya dengan niat karena Allah, maka ridho Allah akan kita dapatkan. Tapi kalau tidak, bersiaplah, karena biasanya kekecewaan yang akan kita dapatkan. Selain itu, keikhlasan juga bisa dilakukan dengan menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Misalnya, kita ikhlas kuliah di universitas yang sebetulnya tidak kita inginkan. Kita ikhlas bekerja di tempat yang gajinya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Ikhlas menerima ujian dan cobaan yang telah diberikan Allah untuk kita. Dan seharusnya dengan demikian akan menuntun kita untuk menjadi hamba yang bersyukur, dan dengan rasa syukur itu maka pasti seperti janji Allah akan ditambah nikmatnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia muslim selalu ikhlas dalam beribadah. Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi fa'budillaha muhlishsha lahuddin. Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan kebenarannya. Oleh karena itu, beribadahlah kamu dalam keadaan ikhlas. Surah Az-Zumar ayat 2. Dari ayat tadi, Allah menjelaskan bahwa cara beribadah yang paling benar itu hanya menyembah Allah semata dengan penuh keikhlasan. Oleh karena itu, hendaklah beribadah ditunjukkan kepada Allah semata, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Melakukan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan memang bukan sesuatu hal yang mudah. Seperti judul tausiah ini, jika ikhlas memang sesuatu yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Tapi tentunya kita terus-menerus melatih dan memperbaiki diri kita untuk mengerjakan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Tidak mengharapkan sesuatu apapun dari pekerjaan yang kita lakukan, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hidup dan bergeraknya jasad adalah dengan ruh, maka ruh dari segala amal adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan, amal kita tidak akan menjadi apapun. Amal kita menjadi hampa. Dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran besar pahala yang kita dapat. Seseorang dalam beramal semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalannya. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita bisa merasakan nikmat ikhlas yang diberikan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang muhsin. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tiada satupun yang sempurna, walaupun kecil pasti ada celah dan cacatnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.